Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dan selamat datang di Satu Dunia Berjuta Cerita, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan menuliskan selawat pada kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Desa Watujaya, sebuah perkampungan yang tenang dan nyaris tak pernah tersentuh berita besar, tiba-tiba diguncang oleh kabar yang mengejutkan. Darmawan, seorang tukang kayu yang dikenal ramah dan pekerja keras, ditemukan tak bernyawa di dalam bengkelnya. Tubuhnya tergeletak di samping meja kerja, matanya tertutup seolah hanya tertidur, namun tubuhnya telah dingin dan kaku. Tak ada jeritan, tak ada tanda-tanda perlawanan atau luka, hanya keheningan yang menyelimuti ruang kecil itu. Dokter desa menyatakan penyebab kematian adalah serangan jantung. Usianya masih 42 tahun, terlalu muda untuk mati, kata sebagian orang. Namun, tak ada yang mencurigai apa-apa. Keluarganya, meski terpukul, menerima kenyataan itu dengan pasrah. Prosesi pemakaman dilakukan esok harinya, disertai tangisan sang istri dan anak-anak yang masih belum mengerti sepenuhnya apa arti kehilangan. Tanah merah ditimbun dengan cepat, mengubur tubuh Darmawan dan kenangan yang menyertainya. Namun, tak ada yang tahu bahwa malam setelah penguburan, tanah itu mulai berbisik. 3 hari berlalu sejak Darmawan dikuburkan. Desa Watujaya kembali ke kesunyian rutinnya. Tapi bagi Pak Rawi, penjaga makam yang telah bertahun-tahun mengabdi, malam-malam terasa berbeda. Angin yang biasanya sejuk kini membawa hawa dingin yang menusuk tulang, dan burung hantu yang sering berkicau kini memilih diam. Ada sesuatu yang salah, pikirnya. Ia tak tahu apa, tapi nalurinya menolak untuk mengabaikannya. Malam itu, saat berkeliling membawa lentera tua, langkah Pak Rawi terhenti di depan makam Darmawan. Suara, ia mendengarnya. Bukan suara angin, bukan pula ranting jatuh. Ini seperti ketukan, lembut tapi cukup nyata untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mendekat, menunduk, dan menempelkan telinga ke batu nisan. Digri-digri, ada suara dari dalam. Tidak hanya ketukan, tapi juga rintihan, lirih dan menakutkan. Wajah Pak Rawi memucat. Ia melangkah mundur dengan gemetar, menatap makam itu dengan mata membesar. Tak ada orang lain di sekitar, hanya dirinya dan suara itu. Ia melarikan diri malam itu, tak berani menoleh ke belakang. Tapi di telinganya, suara rintihan itu terus bergema, seolah-olah Darmawan belum benar-benar pergi, atau tidak pernah pergi sama sekali. Keesokan paginya, Pak Rawi tak bisa tenang. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba memberitahu beberapa warga tentang suara aneh di makam Darmawan, tapi hanya dianggap lelah atau terlalu banyak minum kopi. Namun, rasa takut itu tak pergi. Ia tahu apa yang ia dengar malam itu bukan halusinasi. Ada sesuatu yang masih hidup atau mencoba hidup kembali di dalam sana. Menjelang senja, ia memberanikan diri mendatangi rumah kepala desa. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Kepala desa awalnya ragu, tapi melihat ekspresi Pak Rawi yang serius, ia memutuskan untuk memanggil 2 warga lain. Mereka bertiga akan pergi ke makam malam itu, diam-diam tanpa membangunkan isu di antara warga. Saat bulan sudah tinggi, mereka mulai menggali. Tak ada doa, tak ada kata-kata, hanya suara sekop menyibak tanah yang belum sepenuhnya padat. Setelah sekitar 1 meter, tanah mulai terasa lembab dan lembut. Bau aneh mulai tercium. Lalu, terdengar sesuatu dari dalam peti. Tok, tok, tok. Mereka semua terdiam. Satu dari mereka langsung jatuh terduduk. Kepala desa gemetar, tapi tetap menggali. Dan saat akhirnya, papan peti terbuka. Sebuah tangan menyembul dari dalam, bergerak pelan, berlumur tanah dan darah kering. Mata Darmawan terbuka.
nafas beratnya terdengar. "Ia hidup!" Jeritan tertahan terdengar dari mulut Pak Rawi saat melihat Darmawan membuka mata. Tubuh pria itu kaku, gemetar, namun jelas bernyawa. Kulitnya pucat, bibir membiru, dan darah mengering di pelipisnya. Darmawan menggeliat pelan, seolah bangun dari tidur panjang yang menyiksa. Ketiga pria yang menggali hanya bisa menatapnya dengan campuran takut dan tak percaya. Mereka segera membawanya keluar dari liang kubur, membersihkan tubuhnya sebisanya dengan air sumur. Tak ada penjelasan logis, ini mustahil. Darmawan seharusnya sudah mati, sudah dikubur 3 hari. Tapi sekarang ia duduk, bernapas, menatap mereka dengan tatapan kosong. Ia tidak langsung bicara, hanya berbisik lirih, gelap, dingin, suara-suara. Tubuhnya lemas, matanya kosong, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Kepala desa memutuskan membawa Darmawan ke rumahnya dulu sebelum berita ini menyebar. Namun malam itu tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Di balik kebangkitan Darmawan ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang belum mereka mengerti. Keesokan harinya, Darmawan masih duduk di ranjang bambu, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Tubuhnya bergerak lambat, seperti baru belajar kembali menggunakan ototnya. Saat istrinya datang, ia tak langsung menyapanya. Ia hanya berkata, "Kau tidak di sana." Tapi mereka ada. Sang istri menangis, mencoba merengkuh Darmawan, namun ia kaku dan tak merespon. Akhirnya, kepala desa datang dan duduk di sampingnya. "Kau benar-benar hidup kembali, Darmawan. Tapi apa yang terjadi di bawah sana?" Darmawan menggeleng pelan. Gelapnya seperti menelan segalanya. Tapi aku sadar sepenuhnya. Aku tak bisa bergerak. Aku bisa dengar mereka menangis. Aku mencoba berteriak, tapi yang keluar hanya napas. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih lirih. Lalu mereka datang. Suara-suara itu. Mereka berbisik, meminta aku ikut, tapi aku menolak. Kepala desa menatapnya lekat. Mereka? Darmawan menoleh perlahan. Mereka yang sudah mati, tapi belum selesai. Berita kembalinya Darmawan mulai tersebar. Awalnya bisik-bisik, kemudian menjadi bahan pembicaraan di warung kopi dan pasar desa. Warga mulai mendatangi rumah kepala desa, ingin melihat sendiri. Tapi pintu rumah selalu tertutup rapat. Kepala desa menyuruh semua untuk menunggu dan tidak menyebarkan rumor. Namun, ketakutan tak bisa dibendung. Sebagian percaya Darmawan adalah berkah, keajaiban. Sebagian lagi menganggap ia pembawa malapetaka. Anak-anak tak lagi bermain dekat makam, dan orang-orang mulai menyalakan dupa di depan rumah masing-masing. Malam terasa lebih panjang. Suara aneh mulai terdengar dari sudut-sudut desa. Gemerisik di loteng, ketukan di pintu saat tengah malam. Sementara itu, Darmawan mulai berubah. Ia bicara dengan suara lebih dalam, gerakannya aneh dan kaku. Kadang, ia menyebut nama-nama orang yang sudah lama meninggal, seolah sedang berbincang dengan mereka. Istrinya mulai takut. "Kau bukan suamiku," bisiknya suatu malam. Dan Darmawan hanya tersenyum, samar dan asing. Tubuh Darmawan perlahan menunjukkan perubahan. Kulitnya mulai memucat lebih parah, kukunya menghitam, dan nafasnya berbau tanah basah. Dokter desa datang memeriksanya, tapi hasilnya membingungkan. Secara medis, ia hidup, tapi denyut nadinya sangat lambat, seperti bukan manusia normal. Di malam hari, Darmawan sering berteriak dalam tidurnya. Ia menyebut nama-nama aneh, entah manusia atau bukan. Kadang ia bangun dan berjalan dalam tidur, menghadap ke sudut-sudut gelap sambil berbisik. Suatu malam, istrinya mendapati Darmawan sedang mencakar lantai dengan kuku yang berdarah. "Aku harus kembali," gumamnya. Mereka memanggilku lagi, kali ini lebih keras. Kepala desa dipanggil. Ia dan 2 warga datang untuk membujuk Darmawan agar diobati ke kota. Tapi saat mereka bicara padanya,
Darmawan menatap mereka satu persatu dan berkata, "Satu dari kalian akan menyusul malam ini. Mereka sudah pilih." Tak ada yang tidur malam itu. Pagi berikutnya, kabar mengejutkan menyebar. Salah satu warga yang ikut menggali makam malam itu, Pak Jono, tak pulang ke rumah. Sepedanya ditemukan di pinggir hutan, tapi tak ada jejak lain. Warga mulai panik. Isu bahwa arwah menuntut tumbal kembali mencuat. Kepala desa mendatangi rumah Darmawan menuntut penjelasan. Tapi pria itu kini semakin dingin. Ia duduk di sudut ruangan, menatap bayangannya sendiri. "Mereka tak suka aku kembali," katanya pelan. "Dan mereka tak suka kalian menyentuh tanah mereka." Istrinya tak tahan lagi. Ia memohon pada kepala desa untuk mengusir Darmawan, atau setidaknya mencari cara untuk menghentikan semua ini. Tapi siapa yang tahu bagaimana memperbaiki sesuatu yang seharusnya tak mungkin? Malam kembali turun. Desa Watujaya diselimuti ketakutan. Semua menunggu dengan cemas, bertanya-tanya siapa yang akan dipilih berikutnya. Desa memutuskan melakukan ritual kuno, meminta pertolongan dari tetua adat yang tinggal di kaki gunung. Seorang pria tua bernama Mbah Suro datang, membawa dupa dan mantra yang sudah turun-temurun. "Kematian tak boleh diganggu," katanya. "Dan yang kembali harus kembali lagi." Ritual dilakukan malam hari. Darmawan diletakkan di tengah lingkaran garam dan abu. Ia tak melawan, hanya duduk diam, menatap kosong. Mbah Suro mulai melantunkan doa-doa aneh, dan api dari dupa mulai membesar. Angin berputar hebat, dan dari mulut Darmawan keluar suara, bukan miliknya. "Aku belum selesai," teriaknya dengan suara ganda, dalam dan menggema. Lampu padam. Semua yang hadir tersungkur. Saat cahaya kembali, Darmawan sudah tergeletak, tak bergerak. Kali ini, ia benar-benar diam. Nafasnya berhenti. Tak ada suara. Tak ada rintihan. Mbah Suro mengangguk perlahan. "Sudah selesai," katanya. Tapi wajahnya tetap tegang. Atau mungkin belum. Darmawan dikuburkan kembali. Kali ini dengan mantra pelindung dan doa dari Mbah Suro. Warga menabur garam dan abu keliling makam dan memasang lilin setiap malam selama 7 hari. Desa mulai tenang. Tak ada lagi suara-suara aneh. Tak ada lagi yang menghilang. Tapi trauma tertinggal. Tak ada yang berani menyebut nama Darmawan keras-keras. Istrinya pindah ke kota bersama anak-anak dan rumah mereka dibiarkan kosong. Tapi pada malam ke-7, Pak Rawi, si penjaga makam, melihat sesuatu. Dari kejauhan, di balik kabut, ia melihat sosok Darmawan berdiri di depan nisan. Ia tak bicara, hanya menatap ke arah desa, lalu perlahan masuk kembali ke tanah. Tanpa suara, tanpa jejak. Pak Rawi tak pernah menceritakan itu pada siapapun, karena ia tahu beberapa kematian bukan untuk dibangkitkan, dan beberapa jiwa tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini di Satu Dunia Berjuta Cerita. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Karena di dunia ini, setiap sudut punya cerita, dan kami di sini untuk menceritakannya padamu.